Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan mengupdate saham-saham batubara ya. Yang pertama ada PTBA, kedua Indi, ketiga Adro, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Harum, dan ketujuh Doit. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada PTBA. PTBA pada hari Jumat ditutup terkoreksi 0,39% ke level harga 2.550. Kalau dilihat transaksi asing mulai net buy ya selama 2 hari, walaupun di hari-hari sebelumnya asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat di hari Jumat saham PTBA didistribusi oleh Credit Suisse. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA sudah mulai kelihatan penurunan terbatas karena penurunan PTBA beberapa hari mulai volume makin mengecil, walaupun terlihat kalau dilihat dari moving average ini PTBA gagal breakout ya, tapi minggu depan ada berpotensi untuk PTBA rebound. Ya semoga bisa sampai 2.700 ya reboundnya seminggu ke depan. Ini kalau kita tarik upside-nya 6%, wah sangat bisa, malah bahkan bisa breakout ya. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang ya? Kalau mau cut loss di bawah 2.450 sampai 2.440 ya bisa. Dan target profitnya tadi di 2.700. Kalau mampu breakout bagus, bisa arahnya ke 2.800 sampai 3.000 lagi untuk PTBA. Jadi peluang bagus juga untuk PTBA minggu depan ya, berpotensi untuk rebound saham-saham batubara minggu depan. Indikator MACD terlihat sudah melandai di daerah oversold dan garis biru ini udah golden cross, cuma kelihatan tipis saja nih jaraknya antara garis biru dan merah. Jadi minggu depan PTBA bisa jadi watchlist ya. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Indi. Indi pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,69% ke level harga 1.420. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat biasa aja antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Indi juga membentuk candle hammer, dan juga penurunan Indi ini biasa dikatakan sudah penurunan terbatas karena penurunan 2 hari setelah dia breakdown dari EMA 20-nya, volumenya makin kecil, jadi ya kekuatan seller makin berkurang. Kalaupun harus koreksi dulu, mungkin di hari Senin ada candle satu koreksi ya mendekati supportnya 1370, kemudian di hari Selasa bisa ada rebound untuk Indi, minimal menguji resistennya di 1500. Jadi seperti itu aja untuk Indi ya. Ada peluang untuk minggu depan Indi rebound ya, minimal bisa sampai 1500 lah swing trade dalam minggu depan. Jadi seperti itu aja. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Adro. Adro pada hari Jumat ditutup naik tipis 0,42% ke level harga 1.180. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat saham Adro masih didistribusi oleh KZ YUBK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro masih aman karena masih di atas EMA 200-nya, dan juga saat penurunan Adro volumenya makin kecil. Jadi ada peluang untuk Adro minggu depan rebound, minimal ya bisa menguji EMA 20-nya di daerah 1210. Apalagi kalau mampu tutup di atas 1250 itu potensi makin sangat bagus untuk Adro. Dan juga Adro di hari Jumat membentuk candle hammer. Jadi yang belum cut loss ya hold aja ya. Karena ini Adro sudah di area kritikalnya, harusnya ada potensi rebound untuk Adro. Dan juga indikator MACD sudah membentuk golden cross dan bar chart di atasnya juga terbentuk. Dan kalau dilihat dari indikator MACD, Adro sudah membentuk golden cross di area oversold dan bar chart di atas 0 juga terbentuk. Jadi harusnya
ya ada potensi rebound minggu depan Adro. Ya kalau bisa tutup di atas EMA 20 sangat bagus untuk Adro. Ya seperti itu aja untuk Adro. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada ITMG. ITMG pada hari Jumat ditutup naik tipis 0,41%, kalau pada harga 12.200. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham ITMG ya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG hari Jumat membentuk candle hammer, tapi volume belum kelihatan yang signifikan ya. Ada peluang untuk ITMG minggu depan menguji resisten terdekat EMA 20 di 12.355. Kalau itu mampu dilewati, ITMG bisa menguji resistennya di 13.000. Ini ada resisten di 13.000. Nah, ya yang beberapa kali diuji gagal, kemudian dia ke bawah lagi. Kalau kita tarik upside-nya dari harga sekarang, ya lumayan lah ya 5%. Dan ini sepertinya akan kembali lagi mencoba menguji 13.000-nya minggu depan. Semoga bisa mampu breakout dan lanjut naik lebih tinggi terdekat ke 14.000. Tapi kalau ITMG minggu depan malah lanjut koreksi, bisa menguji 12.180-nya dan breakdown kemungkinan sampai 11.000 karena ada gap, dan juga di 10.500 ada gap ya. Jadi seperti itu aja untuk ITMG ya. ITMG level kritikalnya ada di 12.000. Kalau 12.000 ini di breakdown ya bisa mengarah ke bawah sampai 10.000 lagi. Seperti itu aja untuk ITMG ya. Yang belum cut loss hold aja. Ada peluang untuk kembali rebound ITMG minggu depan. Indikator MACD juga terlihat sudah mulai melandai ya di daerah oversold. Ya harusnya bisa ada peluang untuk ITMG rebound. Kemungkinan satu candle bisa koreksi, mungkin di hari Selasa baru rebound, atau hari Senin langsung ITMG naik ke atas. Jadi seperti itu aja untuk ITMG. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada UNTR. UNTR pada hari Jumat ditutup naik tipis 0,43%, kalau harga 23.075 rupiah. Kalau dilihat transaksi asing malah terus net buy. Kalau dilihat broker summary-nya terlihat UNTR di distribusi, tapi ya nggak terlalu signifikan, yang akumulasi juga cukup besar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR pelan-pelan tapi naik ya. Dan juga UNTR mempertahankan supportnya di 22.850, dan untuk minggu depan ada berpeluang untuk UNTR menguji EMA 20-nya. Ini resisten dinamik di daerah 23.300. Kalau itu mampu lewat, UNTR akan mengarah terdekat ke 24.000 dan bisa sampai 25.000. Jadi ini bisa dikatakan juga harga tanggung ya. Kalau Bapak Ibu ke bawah supportnya EMA 200 itu sekitar 8%, tapi kalau mau cut loss ya, tapi ini kemungkinan ke trigger di harga 22.475 ya. Cut loss saja di 22.475 dan target profit untuk swing trade mingguan terdekat 24.180, kalau mampu lewat ya ke 25.000. Ini target swing trade. Tapi kemungkinan sangat berat ya kalau UNTR seminggu dapat 8%, kemungkinan loh. Saya lihat ya minimal dia menguji dulu aja nih 24.225, itu sekitar 5% ya, mungkin ada peluang seminggu 5% untuk UNTR. Indikator MACD garis biru sudah di area oversold dan membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, harusnya ada peluang untuk UNTR rebound. Ya, seperti itu aja untuk UNTR. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Harum. Harum pada hari Jumat ditutup naik tipis 1,06%, kalau harga 7.150. Kalau dilihat transaksi asing terus jualan ya, karena Harum ini sudah naik tinggi ya. Kemungkinan asing juga mulai distribusi. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat yang merah distribusi yang cukup besar di 45.000, 39.000, 11.000. Yang nampung kecil-kecil paling tinggi di 21.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum ya ada potensi untuk kembali rebound, menguji ini
Higher-nya di tanggal 19 Februari ini ada di 7.675 ya, mungkin kenaikan terbatas menguji itu aja dulu. Kalau mampu lewat ya bisa ke atas 8.000 sampai 8.150 karena terlihat ya mulai dari Harum breakout 6.500 volume besar nih ya, dia breakout volume besar, dia koreksi volume kecil, dia koreksi lagi 2 candle volume kecil. Kemudian dia kembali rebound volume besar, kemudian dia kembali koreksi volume kecil dan coba rebound volume besar. Harusnya ini ada peluang untuk naik ya, minim dia bisa menguji 7.675-nya, kalau mampu lewat ya ke daerah 8.150. Tapi untuk spekulasi buy sekarang udah harga tanggung. Cut loss-nya 10%, kalau mau cut loss di 6% cuman bisa ke trigger 6% ini nanggung karena ini dekat sekitar 11% ini ya. Jadi ya menurut saya mending wait and see aja dulu. Yang belum punya, yang sudah punya ya pasang trailing stop, atau kalau Bapak Ibu mau maksa juga beli ya sesuaikan dengan trading plan dan profil resiko masing-masing. Jadi seperti itu aja untuk Harum. Harum juga strong uptrend ya dari bawah. Kenaikannya Harum ini wajar karena nggak ada yang pom-pom juga dan dia rally sesuai dengan volume. Dia sempat istirahat, kemudian dia rally lagi, istirahat dulu, rally lagi. Ya ini ya bisa dikatakan wajar karena fundamentalnya juga ya lumayan bagus. Jadi ya kenaikannya ya kenaikan wajar dan juga Harum strong uptrend ya. Jadi ada peluang sampai 8.150. Kalau idealnya beli kemarin ya di daerah pas saat dia koreksi di daerah 6.500 sampai 6.550 ini. Cut loss kalau turun dari EMA 20-nya. Ya, seperti itu aja untuk Harum. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Doit. Doit pada hari Jumat ditutup terkoreksi 0,63% ke harga 314. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari blokor semarinya Doit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit bentuk pola-pola 3 watt saljar, dan juga saat Doit membentuk pola 3 watt saljar, volume makin mengecil, jadi ya berarti kekuatan seller juga berkurang dan Doit masih mempertahankan dynamic supportnya EMA 20. Jadi ada peluang juga minggu depan Doit rebound, karena kalau dilihat ini ya di hari Jumat Doit diakumulasi dan terlihat ini average yang akumulasi yang cukup besar. GR ada di 320, DR ada di 320, YP di 320. Jadi ada peluang untuk Doit minimal bisa ke 320. Ya, kalau itu sekitar naik 2,5% ya lumayan, bahkan bisa sampai 330 Doit di 5%. Jadi seperti itu untuk Doit ya. Cut loss ya, kalau saya cut lossnya 2,5% aja. Saya akan cut loss kalau turun dari 302 sampai 330. Kalau target swing trade terdekat 330 dan bahkan bisa sampai 356 menguji EMA 60-nya. Asalkan kalau sekali aja Doit rebound apalagi volume meningkat ya potensi untuk lanjut itu besar. Indikator MACD sudah di daerah oversold dan garis biru mulai mengarah ke atas dan sudah membentuk golden cross. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Harusnya memang ada peluang untuk Doit minggu depan rebound. Minimal reboundnya ya ke 320 sampai 330. Ke situ aja dulu ya. Kalau mampu lewat ya target selanjutnya 358. Ya, seperti itu aja untuk Doit. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di sawaria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.